Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman ya, yang sebagian di Zoom, sebagian di YouTube streaming, kalau mendengar suara saya dengan jelas ya, coba ngacung jempolnya boleh? Ngacung jempolnya boleh? Gerakan jempolnya boleh? Jempolnya? Ya, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang di Zoom ya, kalau layarnya belum nyala, silahkan dinyalakan gitu ya. Di YouTube mungkin nggak bisa komen ya, karena kadang-kadang orang komennya suka-suka gitu ya. Ada juga yang gelar barang dagangan gitu ya. Jadi kesannya itu nggak bagus lah ya buat kita semua ya. Oke, pagi ini karena saya saking semangatnya, saya start lebih awal gitu ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi ya materi yang ada pada hari ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung 9.30 tetap dapat materi ya, materinya juga full. Yang ini saya sampaikan juga gitu ya. Saya cek di YouTube, alhamdulillah ada 10.000 orang. Wih, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ya, ada 10.000 lebih. Ya, insya Allah akan terus bertambah ya, 20.000 dan seterusnya, amin gitu ya. Karena memang baru dikasih tahu ya materi seminarnya jam 9.30 ya. Oke, saya pengen memulai sebuah kisah ya dari salah satu imam kita ya. Kalau beliau ini biasanya mazhabnya dipakai di Indonesia, di Malaysia, di Asia Tenggara. Ya, siapa lagi kalau bukan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Masya Allah ya, beliau sejak kecil itu sudah hafiz, alhamdulillah, dan hafiznya dengan alami, ya bukan dengan baca-baca gitu, enggak ya, tapi memang sekali baca masuk gitu, ya alhamdulillah. Baca dipakai dalam sholat, baca dipakai dalam sholat, akhirnya hafiz sejak kecil gitu. Nah, beliau tinggal di Palestina. Nah, beliau punya banyak guru ya, dan guru-gurunya ini memang sangat-sangat sederhana ya, menjaga diri ya, tidak mau menyentuh harta berlebihan gitu. Dan ini yang tertanam di benaknya Imam Syafi'i ya, waktu itu belum jadi imam, masih Syafi'i muda ya. Beliau menganggap bahwa orang yang dianggap ya atau berkecimpung untuk urusan agama ya, kita sebut ulama gitu ya, memang baiknya jangan bersentuhan langsung dengan harta ya secara berlebihan gitu. Nah, ini yang tertanam di benaknya beliau ya, di benaknya Syafi'i muda ya selama sekian tahun gitu ya. Dan beliau juga berusaha seperti itu. Nah, kemudian beliau dengar kabar bahwa ada imam yang hebat gitu ya. Masya Allah, ilmunya memang terkenal kemana-mana, ya sampai juga ke telinganya Syafi'i muda, ya namanya adalah Imam Malik, ya yang tinggal di Madinah gitu. Akhirnya beliau minta izin sama guru-gurunya di Palestina, ya agar bisa berangkat ke Madinah, pengen belajar langsung. Nah, pas sampai di sana, ternyata muridnya juga lumayan banyak, ya ngumpul gitu ya, pengen belajar, nimba ilmu, ya. Akhirnya Syafi'i muda waktu itu belum dianggap sama gurunya, ya. Tapi karena hafalannya, karena kemudaannya, akhirnya mencolok gitu. Akhirnya Syafi'i muda dapat akses langsung ya bersama Imam Malik, ya. Akhirnya menjadi salah satu anak kesayangan, murid kesayangan waktu itu. Nah, sampai suatu ketika itu Syafi'i muda ya diundang ke rumahnya Imam Malik, ya. Nah, disitulah dia mulai kaget. Disitulah dia mulai kaget ya, kenapa? Pas sampai di rumahnya itu ternyata ya Imam Malik ini ya itu karpetnya itu tebal ya. Jadi kalau kita injakkan pakai kaki itu sampai ke mata kaki kita. Drup gitu ya, saking empuknya, saking tebalnya gitu. Ya kan? Dan dia melihat ya bagaimana ternyata ya Imam Malik ini bajunya bagus-bagus dan bajunya bukan satu, bajunya bukan dua, punya lumayan juga gitu. Ya, sandalnya, terompah-terompahnya juga punya beberapa gitu. Ya. Nah, ini mulai-mulai Imam Syafi'i ya, waktu itu masih Syafi'i muda, agak-agak bingung ini gimana ceritanya nih? Kok agak beda sama guru-guruku di Palestina gitu, ya. Kemudian belajar lebih lanjut lagi, ya, beda ya gaya-gaya ngajarnya. Jadi kalau Imam Malik ini beda sama guru-gurunya di Palestina. Jadi kalau dia itu duduk di atas, ya, pakai kursi yang bagus, ya, pakai meja yang bagus, murid-muridnya itu di bawah. Nah, di Palestina, ya, Syafi'i muda bersama guru-gurunya itu di lantai sama-sama, sejajar gitu, ya kan? Nah, ternyata pas di Madinah beda, Imam Malik beda gitu, ya. Tapi beliau nggak berani ngomong, diem aja ya, berkecamuk di pemikiran di hatinya ya, macam-macam, tapi nggak berani ngomong, ya. Sampai akhirnya suatu hari beliau dipanggil ya sama gurunya Imam Malik. Imam Malik bilang, sudah saatnya kamu belajar ya sama yang lain. Siap guru. Siap belajar sama guru yang lain? Siap guru. Nah, kamu belajar ya sama Imam Hanafi. Ya.
Siap guru. Nah, cuma Imam Hanafi ini udah meninggal, ya, yang ada muridnya gitu. Kamu belajar sama murid-muridnya. Siap guru. Ya. Nah, inilah kehebatan ya imam ya, para imam zaman dulu. Jadi walaupun ada beda pendapat, ya kan, dan memang agak-agak berbeda gitu ya. Kalau kita lihat zaman sekarang, ya memang agak-agak berbeda gitu. Tapi saling menghormati, bahkan dia udah saling belajar juga gitu. Jadi Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i, ya Syafi'i muda untuk belajar kepada Imam Hanafi, ya disuruh belajar gitu ke sana, ya pindah tempat, ya pindah negeri juga. Terus ditanya nih sama Syafi'i muda, guru kapan berangkatnya? Besok, besok, besok. Oke, siap guru, ya kan? Nah, mulailah ya. Kemudian persiapan gitu ya, persiapan ya. Pagi-paginya itu ya Imam Malik dia pegang tangannya Syafi'i muda, dia gandeng ya sampai di tempat onta-onta ya, kafilah-kafilah untuk perjalanan luar kota, luar negeri. Ibaratnya kayak cipagantinya lah ya, cipagantinya gitu ya. Nah, sampai di sana ya kan. Ini boleh zoom aja ya. Sampai di sana ya dikasih duit, dikasih sangu gitu. Ya, jadi Syafi'i muda ini dikasih sangu ya sama gurunya Imam Malik dan ternyata nilainya itu puluhan juta. Kalau kita konversi ya sama sekarang sekitar 40-an juta. Ya. Ini Syafi'i muda makin kaget. Waduh, baru kali ini aku dikasih duit ya sebanyak ini, dikasih sangu sebanyak ini. Di Palestina aku belum pernah dikasih uang sebanyak ini. Tapi beliau diam terus kan, diam terus gitu ya. Nah, berangkatlah beliau ini ya bertemu ya dari Madinah ya, berangkat ya berusaha bertemu dengan salah satu murid dari Imam Hanafi. Namanya siapa? Muhammad Al-Syabani. Ya, di mana di Kufah ya atau Irak gitu. Nah, sampai di sana ya, sampai di sana bertemu dengan Muhammad Al-Syabani. Begitu sampai di rumahnya lebih kaget lagi ternyata. Lebih kaget lagi kenapa? Di sana pas dia bertemu ya, itu ternyata Muhammad Syabani lagi motek-motek emas, cetek cetek gitu ya, dimasukin ya toples-toples seperti itu dalam penyimpanan gitu. Makin kaget dia, ini kok ulama kaya gitu, ahli agama kok kaya gitu kan. Tapi dia diem aja, namanya murid masih muda ya, diem aja nggak berani ngomong, belajar gitu. Semakin belajar hatinya makin makin bertanya-tanya gitu, ini kenapa kok boleh, ini kenapa kok boleh, gitu terus ya. Sampailah ya sekian lama nggak tahan, akhirnya beliau tanya juga, izin bertanya guru ya, kurang lebih seperti itulah ya, izin bertanya guru ya. Oke, silahkan. Beliau tanyanya singkat aja, pendek ya, kurang lebih kalau bahasa kita, ulama kok kaya. Ulama kok kaya ya. Jadi beliau akhirnya tahu Muhammad Syabani ini kaya, dan gurunya ya Abu Hanifah, Imam Hanafi itu kaya ya. Imam Hanafi itu, biar teman-teman tahu, itu saking kayanya bisnisnya itu sudah besar dan sudah autopilot, jalan dengan sendirinya. Beliau pagi-pagi ngajar, siang-siang ngajar, sore istirahat, malam ngapain? Khatam Al-Quran melalui sholat ya. Jadi bukan buka mushaf ya, bukan karena buka mushaf, tapi hafalnya itu, khatamnya itu ya dalam sholat gitu. Terus kapan ngurus bisnisnya? Nggak perlu diurus, udah autopilot ya. Bisnisnya besar sekali, sudah auto ya, dan sudah terdelegasi dengan sangat-sangat baik semuanya ya, sehingga beliau tidak perlu ya mengurusi secara langsung ya, berterus terang tidak perlu, paling sekali aja. Yaitu Imam Hanafi. Dan teman-teman mesti paham, Hanafi adalah mazhab terbesar di dunia ya. Kita lihat Cina, India ya, sampai Turki itu Hanafi ya. Jadi kalau kita ngomong mazhab terbesar ya itu ya Hanafi ya. Dan memang kita mungkin belum terbiasa dengan ini ya, tapi kita mesti paham bahwa ini adalah mazhab terbesar, dan memang ya gurunya Imam Syafi'i juga gitu. Bahkan Imam Syafi'i pernah ngomong, siapa saja belajar fikih dariku itu berhutang kepada Abu Hanifah, karena dari beliaulah aku yang belajar ilmu fikih gitu. Jadi pengembangannya itu dari Imam Hanafi ya, diteruskan oleh muridnya, diteruskan lagi oleh Imam Syafi'i. Nah, balik ke pertanyaan tadi Imam Syafi'i pertanyaannya apa coba? Masih ingat pertanyaannya apa? Apakah gunung tertinggi di bukan itu pertanyaannya ya. Pertanyaan beliau, ulama kok kaya gitu ya. Pertanyaan ringkas saja ya, tapi memang berputar-putar di kepalanya ya. Udah nggak tahan lagi. Dari Madinah contohnya udah kayak gitu, sampai di Kufah contoh juga seperti itu. Jadi makin berputar-putar tuh, makin bertanya-tanya dia. Nah, Masya Allah ya, Muhammad Syabani ini guru yang sangat kaya tapi juga sangat bijaksana. Ulama kok kaya ya, ditanya gitu. Jawabnya apa coba? Ya sudah, kalau gitu harta ini ya, emas ini aku berikan kepada orang-orang fasik.
Bagaimana menurutmu? Imam Syafi'i bilang, ya Syafi'i muda bilang, oh jangan guru, jangan dikasih sama orang fasik, ya. Atau gini aja, kamu aja yang pegang, aku kasih sama kamu aja, kamu yang kelola tuh harta, kamu yang kelola tuh emas. Gimana, Syafi'i? Oh jangan, engkau lebih alim daripada aku, engkau lebih hanif daripada aku, engkau aja yang kelola tuh harta. Nah, di situ akhirnya Muhammad Al-Syabani menyampaikan sebuah kalimat, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Hadis, ya. Jadi justru kita yang soleh, yang beriman, ya, insya Allah mukmin yang baik-baik itu yang pegang harta. Agar apa? Arahnya untuk kebaikan. Bayangkan sekarang ya, uang di tangan mereka. Apa yang mereka bikin coba? Mereka bikin penggundulan hutan, ya. Sehingga akhirnya apa? Banjir tuh di Kalimantan Selatan. Ya kan? Banjirnya juga gila-gilaan. Ya, harusnya Kalimantan Selatan tuh nggak perlu banjir. Ya kan? Dia itu sangat-sangat lapang, sangat-sangat luas, ya penduduk juga kita ramai. Ya. Jadi harusnya aman-aman aja, tapi karena penggundulan terus, ya kan? Ya akhirnya sudah banjir juga akhirnya, dan banjirnya gila-gilaan. Ya. Di Jakarta juga sama, ya kan? Terus juga bagaimana tuh harta di tangan yang lain, ya, ada salah satu orang terkaya di Indonesia, saking kayanya, ya buat senang-senang, beli istana kuno di Jerman. Ini barusan kejadiannya berapa hari yang lalu, harga 6 triliun. Indonesia lagi susah, ya, dia senang-senang sama keluarganya beli istana kuno di Jerman, seharga 6 triliun. Dan menurut pemberitaan, ya, itu juga hasil dari ngemplang pajak. Ya, ini menurut pemberitaan, saya tidak tahu pasti seperti apa. Tapi kalau belinya jelas sudah 6 triliun, coba. Negeri lagi susah nih, coba. Ya, dan dia bisnisnya di Indonesia, ya, bisnisnya berdasarkan apa? Menggunduli hutan juga di Sumatera gitu, ya. Nah, kalau ya harta ini, bisnis ini dipegang oleh orang beriman, akan beda ceritanya. Ya, beriman benar-benar beriman, ya, ngerti ya tentang hari akhir itu seperti apa. Itu namanya iman. Ya, jadi takut ya uang itu kalau digunakan untuk yang hal-hal yang sia-sia atau nggak benar. Jadi kalau keluarkan uang 1 rupiah, 2 rupiah, 1 miliar sampai 1 triliun, gunanya ya untuk kebaikan semua. Kalau nggak ya nggak berani dia, gitu. Ya, nah ini yang ditegaskan oleh Muhammad Asy-Syabani. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman, dan itu adalah hadis. Ya, belajar terus, sampailah akhirnya, ya, itu Syafi'i muda, ya, berkesimpulan. Ini kemudian beliau mengatakan sendiri, Islam itu mulia, orang Islam itu mulia, tidak ada yang menandingi, menyamai kemuliaannya. Kalau yang lain naik onta, Muslim juga harus naik onta, atau ontanya lebih baik. Kalau yang lain naik kuda, ya Muslim juga harus naik kuda, atau kudanya lebih baik. Ya, jadi nggak boleh tuh ya, yang lain naik onta bagus, kuda bagus, ya Muslimnya tergopoh-gopoh nggak naik apa-apa, kelihatan susahnya. Nggak boleh. Di mana syiar Islamnya coba? Itu perkataan dari Imam Syafi'i. Ya, kalau kata Gus Baha, ya, kamu lihat orang naik Alphard, kamu malah ya, kamu mampu tapi kamu nggak melakukan sesuatu, kamu malah naik carry, itu haram kata Gus Baha. Ya bukan kata saya. Ya, jadi yang lain naik Alphard, kamu mampu, kamu tahu, kamu diam aja, kamu malah naik carry, bilang gitu. Itu haram kata Gus Baha. Ya, nanti silakan cari videonya, ada itu ya, beliau menyampaikan kalimat seperti itu. Ya, nah ini pelajaran bagi kita. Ya, ini kalimat yang terakhir itu jangan ditelan mentah ya. Nanti kalau ditelan mentah keselak bentar ya. Jadi harus dimasak dulu ya, Oke. Jadi itulah penggunaan harta. Bagaimana harta itu hendaknya dikelola oleh orang beriman. Dan kalau teman-teman ya Muslim ya, kita saling belajar di sini, buka pikiran kita. Mungkin juga di antara kita ada non Muslim ya. Tapi kalau ayatnya di Al-Qur'an bilang apa? Bumi ini yang Allah kehendaki hendaknya diwariskan kepada orang beriman. Ayat ini berkali-kali muncul di Al-Qur'an. Jadi bumi ini, harta ini, ya, bisnis ini, ekosistem ini, hutan ini hendaknya dikelola oleh orang beriman. Satelit, gedung olahraga, ya, cyber optik, semuanya dikelola oleh orang beriman. Agar apa? Tujuannya kebaikan. Ya, coba nih teman-teman misalnya yang di sini, ya, yang tahu-tahu jadi miliarder, ya, yang tahu-tahu jadi triliuner di sini. Harta buat apa sih? Setelah cukup buat diri kita, keluarga besar kita, paling apa? Panti asuhan, ya kan ya? Panti asuhan, sekolah, rumah tahfiz, ya, pesantren, sekolah, ya, jembatan-jembatan, jalan rusak, paling itu kan? Tidak ada yang untuk gila-gilaan nggak jelas itu kan nggak ada, insya Allah. Kalau orang beriman, benar-benar beriman. Saya lagi kalau beriman itu artinya apa? Ya, ini orang Islam kita, ya, maksud saya orang Indonesia, itu kalau ngomong beriman, ya, rukun iman, iya beriman. Percaya Allah, percaya. Kitab suci percaya, kitab lain percaya, nabi-nabi percaya, malaikat percaya, takdir baik takdir buruk percaya. Tapi kalau hari akhir, itu mohon maaf saya bilangnya, zaman sekarang banyak yang nggak percaya. Andai kata percaya pun setengah-setengah. Ya. Padahal kalau orang percaya pada hari akhir, hari pembalasan, hari di mana nanti semua itu ya diperlihatkan, akan dihisap, orang nggak akan berani sembarangan.
Ya. Jadi kalau tanya malaikat tahu, yakin ada, yakin. Nabi-nabi tahu, yakin, yakin. Ya. Adanya Tuhan, ya, percaya, yakin. Bahwa itu adalah Allah, percaya juga. Ya, tapi kalau hari akhir, hari pembalasan, hari di mana semua nanti akan ditimbang, akan dihisab, ya. Nah, itu banyak yang ragu-ragu atau setengah-setengah. Sehingga mereka berani seenaknya. Kalau mereka tahu akan ada pengadilan, mereka pasti akan mikir, ya. Nah, jadi saya maksud beriman itu seperti itu. Jadi mengerti ya bahwa hari akhir itu ada, ya. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Agar Pak orang beriman yang mengendalikan peradaban. Nah, di sini kenapa saya merasa urgent ya seminar ini diadakan, saya bersama Mbak Oki, bersama Mas Muzamil ya, karena saya melihat kita ini banyak ketertinggalan dari segi bisnis, dari segi harta, ya, dari segi pengelolaan dunia ini, ya. Kita cek ya, ada 100 orang terkaya ya di Indonesia, yang muslim berapa? Hanya segelintir. Cuma 10 orang atau kurang. Hanya 10 orang atau kurang. Padahal muslimnya 85%. Harusnya kalau mau adil proporsional, ya harusnya tuh 100 orang terkaya, 85 itu muslim harusnya. Bukan salah yang lain, bukan. Muslimnya yang nggak ngerti soal bisnis. Muslimnya yang ketertinggalan soal bisnis. Yang lain berhak berbisnis, haknya dia. Allah mengizinkan persaingan bebas. Ya, jadi teman-teman kita yang Buddha, yang Chinese, yang Nasrani, Kristen itu berhak berbisnis. Ya, haknya mereka. Kita yang kalah bersaing, kita yang nggak ngerti bisnis, nggak melek bisnis. Ya, sehingga pas di total 100 orang terkaya, ya di mana ini semuanya pengusaha, gitu ya, yang harusnya Muslim 85 orang, karena jumlah Muslim 85% di Indonesia, ternyata cuma sekitar 10 orang atau kurang. Kita cek lagi 10 orang terkaya, Muslimnya cuma satu. Harusnya kalau mau adil dan proporsional, harusnya Muslimnya 8 dong, atau 9. Karena Muslimnya 85%. Ya. Dan coba ya, teman-teman kita yang Chinese itu berlomba-lomba untuk mulai bisnis. Coba tuh lihat ya, yang Muslim, terutama yang kulitnya sawo matang seperti saya ini, ya, di kepalanya apa coba berlomba-lomba? PNS, itu aja di kepalanya. Ya, nanti agak ngetop dikit, caleg, itu aja di kepalanya. Ya, saya tidak mencela orang-orang jadi PNS atau ASN. Silakan, kakek saya juga PNS. Oke, saya juga dinafkahi oleh kakek saya. Tapi ini ada garis bawahnya. Kalau teman-teman jadi ASN, jadi PNS, niatnya apa? Untuk melayani umat, melayani rakyat. Silakan. Tapi kalau masih juga demen sama duit banyak, saran saya jangan jadi PNS. Nah, kenapa orang jadi PNS? Karena apa? Susah dipecat. Susah dipecat. Terus ada apa? Uang pensiun. Ya, dapat uang dengan gampang, dengan mudah. Itu motivasinya. Coba dia kata pensiun nggak ada, mau nggak orang jadi PNS? Ya, andai kata beban tugasnya sama seperti swasta gitu, banyak berat itu, mau nggak kira-kira? Di target seperti itu, mau nggak kira-kira? Saya yakin nggak mau gitu. Jadi niat masuknya udah nggak benar. Pengen dapat kerjaan mudah, dapat uangnya mudah, ya dapat uang pasti nanti ketika pensiun. Ya kan? Nah, sebagian lagi niatnya apa? Dapat proyek, cari tempat yang basah. Ya kan? Bahkan sebagian lagi, ini kan sering muncul di berita, dan kita juga sering dengar di sekitar kita. Bahkan masuknya pun nyogok coba. Ya, nyogok tuh nggak kira-kira, sampai jual sawah coba. Jual sawah. Mending kan beli franchise, ya kan? Nah, jadi silahkan ya, bagi teman-teman yang memutuskan jadi PNS, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ini ucapan saya ini dipotong, di cropping, nggak apa-apa. Tapi mesti komplit, gitu ya. Tapi niatnya adalah apa? Pengen melayani umat, melayani rakyat. Ya, tidak berlomba-lomba soal urusan bisnisnya. Kadang-kadang di sampingan lagi bisnis, ini yang nggak tepat menurut saya. Ya, oke, jadi kalau yang masih pengen duit rasanya, duitnya agak lumayan rasanya, ya sudah, mending jadi pengusaha. Sip ya? Yang masih mendengar suara saya dengan jelas, coba ngacung, jempolnya boleh? Iya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini ada dua layar, ini satu ya. Jadi kadang-kadang saya lihat layar yang gede ini di sini ya. Yang saya apa nih? Yang shoot ke saya di sini. Di sini ada juga layar tancap tapi nggak ada apa-apa ya. Nggak ada film, nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita mulai materinya. Alhamdulillah sudah jam setengah 10 ya. Kita buka slide-nya satu persatu. Ya, insya Allah tidak mengurangi ini ya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung saat ini gitu ya. Ini tema kita pada hari ini ya, Rasulullah, Nabi kita sebagai pedagang. Beliau ini pernah nyemplung di militer, pernah juga jadi penggembala, ya, pernah juga ya statusnya sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai suami. Tapi kali ini kita potret ya sebagai pedagang, sebagai pengusaha. Itu yang akan kita lihat ya selama 1 jam ke depan. Boleh dibuka slide berikutnya?
Ada berapa orang sekarang di YouTube? Kita lihat. 15.000. 15.000 orang, Masya Allah ya. Saya doakan ya teman-teman ya yang mungkin tidak bisa masuk ke Zoom ya karena udah terbatas ya. Ini Zoom aja kita batasi cuma puluhan orang ya karena tadi ternyata agak-agak goyang gitu ya. Kita alihkan semuanya ke YouTube streaming dan harus nontonnya sekarang karena nanti itu setelah acara bisa jadi kita akan hapus atau kita akan private ya, jadi tidak bisa dilihat lagi. Jadi kalau menonton sekarang live streaming ya. Nonton live ya dengan siaran tunda itu beda. Coba aja nonton bola ya, pada bangun tuh jam 3 pagi ya. Kenapa? Pengen nontonnya live. Nanti jam 7 pagi dapat laporannya, nggak mau. Pengennya jam 3 pagi. Nah, sama. Ini insya Allah lebih bermanfaat daripada nonton bola. Lebih bermanfaat insya Allah. Jadi harus nontonnya itu live. Gitu ya. Nah, ini fase-fase kehidupan Nabi kita. Ya. Bagi teman-teman yang non-muslim, ya, anggap kita di sini membuka wawasan, nambah wawasan gitu ya. Ini kehidupan salah satu tokoh berpengaruh di dunia. Namanya Muhammad. Ya, Muhammad bin Abdullah. Gitu. Jadi usia 10-12, beliau jadi penggembala. Bayangkan ya, usia SD, cari uang ya, dengan apa? Jadi penggembala. Kadang-kadang juga kerja serabutan, ya, disuruh sama orang beli ini, beli itu, ya. Nah, beliau yang beliin biasanya. Lakukan ini, lakukan itu, beliau lakukan, ya. Jadi sambil tuh serabutan plus dia jadi penggembala, ya. Terus usia belasan tahun, ya, itu sampai 17 tahun itu dagang bersama pamannya, ya, dagang bersama pamannya. Jadi paman beliau pedagang, ayah beliau pedagang, kakek-kakek beliau pedagang. Beliau kemudian juga menjadi pedagang. Istri beliau pedagang. Menantu beliau, Utsman, ya, jadi selain Ali, menantu beliau adalah Utsman. Utsman juga pedagang. Mertua beliau, Abu Bakar, dagang. Oke? 3 khalifah, ya, di antara 4, 3-nya adalah pedagang. Ya, Imam Hanafi, pedagang. Ya, mazhab terbesar. Penyebar agama Islam di Nusantara, pedagang. Oke, Wali Songo yang pertama, Maulana Maghribi, pedagang. Pendiri Muhammadiyah, pedagang. Pendiri NU, pedagang. Ya, bahkan ada sebuah ya organisasi besar ya yang menyaingi Budi Utomo, namanya Serikat Dagang Islam. Pedagang semua. Ya, jadi dari tanah suci sampai tanah air, bahkan sampai tanah abang itu dagang semua sejarahnya. Gitu. Ya. Nah, Nabi itu dagang ya lama sekali ya sejak usia 12 tahun sampai 37 tahun. Gitu. Lama sekali. Dagangnya sampai ke Busra, Syam, Yaman, Bahrain ya, dan negeri-negeri sekitarnya. Bahkan menurut ensiklopedia Dr. Syafi Antonio, ya disampaikan di sana bahwa ya perdagangan beliau itu sekali ekspedisi dagang itu perjalanan 1,5 bulan. Itu menunjukkan bahwa skala bisnis beliau adalah internasional, satu hal. Kedua, nilainya juga pasti ratusan juta atau miliar. Tidak mungkin orang yang melakukan perjalanan 1,5 bulan ya bawa keripik harganya 5 juta. Nggak mungkin. Nggak nyucuk itu kalau bahasa Jawanya. Nggak cengli, ya kan? Perjalanan 1,5 bulan, ya cuma bawa ya misalnya arem-arem gitu, ya senilai cuma 5 juta, nggak cocok. Bawa keripik yang nilai cuma 5 juta, nggak cocok. Pasti nilainya besar, ratusan juta, dan kemungkinan besar adalah miliar. Ya. Nah, jadi beliau dagang itu 25 tahun. Ya, balik lagi layarnya ke saya. Ya. Jadi beliau itu dagangnya 25 tahun. Ya, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Layarnya tolong kembali ke saya. Hostnya coba gercep. Ya, jadi bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 25 tahun. Ya, tapi 25 tahun. Kita boleh cek ya, beliau jadi nabi hanya 23 tahun. Jadi lebih lama sebagai pengusaha ketimbang jadi nabi. Ya, bahkan pengusaha dulu 25 tahun, kemudian baru jadi nabi. Makanya teman-teman di sini kalau sudah 25 tahun jadi pengusaha, berarti bisa jadi masa jadi nabi, kurang ajar. Jadi orang soleh insya Allah ya, amin ya. 25 tahun, nggak main-main. Tidak ada nabi yang lain, nabi sebelumnya yang punya pengalaman seperti itu, tidak ada. Ya, 25 tahun, coba. Luar biasa. Ya kan? Nah, ini ya, coba kita mikir bodoh-bodoh aja, mohon maaf ya. Kita mikir bodoh-bodoh aja. Ada orang Indonesia, misal orang Bekasi, orang Depok gitu. Ya kan? Dagang 25 tahun, jujur, gigih, mau belajar, punya mentor lagi. Pamannya kan mentor itu. 20 tahun dagang, 25 tahun dagang. Nggak mungkin miskin terus, nggak mungkin. Logika mengatakan kalau orang ini dagangnya jujur, gigih, mau belajar, punya mentor, 20 tahun insya Allah pasti kaya. Ya. Nah, itu adalah konsekuensi dasar ya bahwa dagang sekian lama ya kaya. Apalagi kalau jujur, gigih, ya mau belajar, siap diajar, gitu ya. Ya insya Allah gitu. Nah, Nabi kemungkinan besar ketika dagangnya ya kaya. Ya, makanya tertera ya, kita buka ya berikutnya, slide yang tadi coba. Ini adalah beberapa bukti ya kekayaan Nabi. Ya,
Pernah Nabi miskin? Pernah, ketika beliau jadi penggembala. Coba slide-nya dibuka lagi. Ya, pernah Nabi miskin? Pernah ya, ketika jadi penggembala. Pernah juga ya, ketika beliau diboykot. Itu susah juga secara finansial. Ya, susah juga secara finansial. Oke? Nah, tapi yang lain-lain adalah kaya. Dagang boleh ya, dalam Islam dianjurkan, bahkan kaya itu adalah konsekuensi dari dagang. Ya, jadi adalah aneh ya, dagang dianjurkan, kalau kaya nggak dianjurkan. Kita tanya Ustadz, para Ustadz, dagang boleh? Boleh, dianjurkan, itu sunnah. Kalau kaya gimana? Waduh, kalau kaya ini ya gini, macam-macam penjelasannya. Padahal konsekuensi dari dagang adalah apa? Ya kaya. Orang dagang 10 tahun ya kaya, udah otomatis itu. Asalkan jujur, gigi, mau belajar. Gitu. Nah, jadi kaya itu bukan dilarang, tapi hati-hati. Karena apa? Itu ujian. Juga nanti ada hisapnya. Nanti kita akan bahas bagaimana mengatasi hisap ini. Ya, oke, buka lagi slide berikutnya. Ini Ustadz Adi ya, Ustadz Adi Hidayat bersama keluarga, alhamdulillah. Next boleh? Ya, nah ini bukti-bukti kekayaan Rasulullah. Ya, mas kawinnya 20 onta ya kepada Khadijah. Menurut kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya, jadi bukan saya ngarang-ngarang, bukan dari novel, bukan, ya, dari film, bukan, ya. Ini dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya, ini mas kawin kepada Khadijah 20 onta. Jadi kalau kita rupiahkan ratusan juta rupiah itu. Ya, mas kawin kepada Aisyah itu 500 dirham. Kalau kita konversi sekitar 40 juta rupiah. Ya. Kenapa lebih kecil? Karena ketika sama Aisyah ini udah masuk masa-masa perjuangan. Uang beliau tidak sebanyak dulu. Ya. Tapi ya lumayan, tetap 40 juta, lumayan itu. Ya, Imam Malik kaya. Imam Hanafi kaya. Wali Songo pertama juga kaya. Ya. Bahkan ini disampaikan oleh Syekh Ali berdasarkan hadis ya. Waktu itu saya Masya Allah ya, kalau ingat kejadian ini saya sedih sekali karena seminar ini ya berapa bulan yang lalu saya jalankan bersama Syekh Ali Jabir almarhum. Ya, beliau menyampaikan sendiri. Ya, rekamannya masih ada. Orang pertama yang masuk surga setelah para nabi. Ya, setelah para nabi. Jadi nabi masuk semua tuh. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, kemudian nabi yang lain, ya. Nah, manusia biasa yang masuk surga pertama adalah siapa? Adalah orang kaya. Ya, siapa itu? Abu Bakar. Bahkan wanita pertama juga yang masuk surga. Ya. Siapa? Wanita kaya juga. Namanya siapa? Khadijah. Ya. Ini foto saya bersama Mufti Meng ya. Saya senang banget waktu beliau nyampe di Indonesia, beliau mendoakan jemaah Indonesia agar kaya. Senang banget saya. Karena jarang saya dengar itu dari ulama. Ya, biasanya didoakan biar soleh, ya, jauh dari azab kubur, ringan hisapnya. Biasa seperti itu. Ya, beliau tambahin. Ya, jadi selain untuk urusan alam kubur, akhirat, doa juga jemaah kaya. Senang banget saya dengarnya. Langsung saya aminin kenceng-kenceng. Ya, alhamdulillah. Kita buka slide berikutnya coba. Sebentar lagi insya Allah Mbak Oki akan masuk ya. Teman-teman kalau Mbak Oki sudah masuk, kasih tahu saya ya. Ya. Ini beberapa bukti kekayaan para sahabat. Ya. Ini bukan foto sahabat ya, ini foto saya bersama guru saya ya. Ustadz Arifin Ilham almarhum ya. Nah, ini ya saya sebutnya sisa ya, sisa kekayaan sahabat. Kenapa? Ini dikutip dari macam-macam sumber ya. Ada tersisa itu dinar, dirham ya, onta-onta, kuda-kuda ya, kemudian dikonversi ya. Dinar itu berapa, dirham itu berapa, ontanya berapa, kudanya berapa, dikonversi ke rupiah. Saat ini muncullah angka ini. Abdurrahman bin Auf itu sisa hartanya 6,2 triliun. Zubair 3,5 triliun. Utsman 2,5. Jadi Utsman yang kita gadang-gadang, yang sering kita bahas, sumur Utsman lah, hotel Utsman lah kita bahas ya. Ternyata itu masih kalah kaya ya, ketimbang Zubair. Ya. Tolha ya, setengah triliun. Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang kemudian diutus oleh Utsman ya menyebarkan Islam di Tiongkok, di Cina ya. Makamnya juga di sana, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, di Cina, di Guangzhou. Alhamdulillah juga saya pernah ke sana. Walaupun ya setiap makam sahabat pasti perdebatan. Ya. Itu bukan makamnya. Itu makamnya. Kayak gitulah, pasti ada, ya kan? Nah, itu ternyata hartanya 15 miliar. Kenapa saya sebutnya sisa? Karena beliau-beliau ini, Masya Allah ya, itu rajin sedekah, ahli sedekah, rajin infak, rajin wakaf. Ya. Jadi sebagian besar untuk infak, untuk sedekah masih sisa. Nah, sisanya inilah yang orang deteksi, orang hitung, ya, orang kalkulasi nilainya yaitu 6,2 triliun, 3,5 triliun dan seterusnya. Jadi sisa ini. Kalau kita mah beda, ATM udah dikumpulin, gabung lagi dengan yang di dompet, ya, di kantong, ya. Kalau kita hitung, bikin kita terharu.
Meneteskan air mata. Apalagi dihitung hutangnya, aduh luar biasa. Ada novel yang lebih menyedihkan, ternyata yang paling menyedihkan adalah apa? Buku tabungan kita. Ya, itu lebih menyedihkan daripada buku novel ternyata. Ya. Nah, ini sisa harta para sahabat, Masya Allah. Oke? Nah, terus teman-teman ngomong, kalau ini ya, kenapa muslim nggak mau kaya? Rata-rata berpikir apa? Kalau harta banyak, hisabnya lama. Sekarang saya mau tanya, mungkin nggak Zubair ini, ya, Zubair bin Awam ini, lama masuk surga? Mungkin nggak Wali Songo yang pertama, ya, Maulana Maghribi, lama masuk surganya? Ya, mungkin nggak Imam Malik, ya, Imam Hanafi lama masuk surganya. Bahkan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, itu saya lagi baca bukunya. Sebenarnya dari dulu sudah baca, ya, tapi sekarang lagi baca lagi buku yang berbeda, ya. Itu juga punya tanah wakaf yang banyak sekali, ya. Bahkan dia tuh mewakafkan perumahan, bukan sekedar rumah loh, perumahan. Coba, Masya Allah. Jadi mapan finansial, kuat finansial, itu pendiri NU, ya. Pendiri Muhammadiyah juga sama, jangan ditanya. Ya, kalau dikonversi harta beliau itu triliun, ya. Itu pernah dihitung sama Republika, triliun hartanya, coba. Mungkin nggak ya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah lama masuk surganya karena hartanya banyak? Mungkin nggak kira-kira? Coba yang berani ngomong ya, mereka lama Pak masuk surganya Pak, karena banyak harta. Ada yang berani ngomong nggak? Kalau ada setempeleng. Kurang ajar, enak aja ngomongnya. Ya, saya percaya, kita percaya beliau-beliau insya Allah cepat masuk surganya, karena hartanya buat kebaikan. Yang lama masuk surga itu Bapak, Ibu, ya, kalau hartanya itu bermasalah, nggak jelas. Dari mana? Nggak tahu dari mana. Nggak jelasin. Syubhat dihajar sama dia. Oke? Yang haram dihajar juga sama dia. Oke? Dari mana nggak jelas, belanja juga nggak jelas. Dan ketika punya itu, sombong takabur. Kalau kita bisa melakukan sebaliknya, dari mananya jelas. Dibelanjakannya juga jelas. Ketika punya tidak sombong, tidak takabur, tidak meremehkan. Insya Allah itu meringankan hisab. Bahkan ada hadis riwayat Muslim mengatakan, ya, maaf saya lupa, riwayat Muslim atau Bukhari, ya. Jadi harta itu ya hijau, indah, ya, kalau engkau memetiknya dengan cara yang baik-baik, ya, jadinya bisa menjadi penolong syafaat di akhirat. Ini ada hadis sahih. Tapi kalau engkau mengambil dengan cara yang zalim, kerusakan, ya, maka harta itu akan seperti apa? Air laut yang tidak pernah memuaskan. Ini hadis sahih. Artinya apa? Kalau ngambilnya benar, ya, jadi hartanya hijau, sampaikan, ya, hijau itu pertanda kemakmuran dan ketentraman, ya, kita ambil dengan cara yang baik, ya, itu akan bisa menjadi apa? Syafaat di akhirat. Untuk rumah tahfiz, ya kan? Bikin rumah sakit, ya, bikin pesantren, bikin sekolah, ya, bantu orang tua, keluarga besar, sesama tetangga, insya Allah kebaikan semua. Ya. Nah, ini alhamdulillah Mbak Oki sudah hadir ya, Masya Allah ya, sahabat saya Mbak Oki. Ini beliau, saya kenal beliau sama suami itu sebelum nikah, ya. Jadi suaminya Mas Rio juga saya kenal sebelum nikah gitu ya. Kita acara bareng, seminar bareng ya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ya, persahabatan sampai sekarang, dan kita bisnis bareng juga alhamdulillah. Coba saya sapa dulu Mbak Oki. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Mbak Oki? Sehat, alhamdulillah Mas Ipo. Apa kabar Mas Ini, Ipo? alhamdulillah sehat. Di YouTube ada berapa ini sekarang? Di YouTube ada 16.000. Masya Allah. Masya Ini Allah. mereka yang sudah mendaftar ya, di Zoom memang kita batasi karena agak goyang gitu ya. Nah, mereka udah nggak sabar nih nunggu Mbak Oki nih. 17.000 ralat, nambah lagi. Tafadhol Mbak Oki. Baik Mas Ipo, terima kasih guru saya nih ya Mas Ipo ya, dan seluruh teman-teman yang bergabung di Zoom maupun di YouTube pada kali ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf kalau agak berisik sedikit. Saya lagi di pesantren nih Mas Ipo dan teman-teman. Lagi ada khataman Al-Qur'an, para penghafal Quran. Mudah-mudahan tertularlah berkahnya insya Allah dari mereka-mereka semua yang khataman pada hari ini. Saya bahagia sekali karena pada hari ini Mas Ipo dan juga teman-teman semua kita bergabung di Zoom kali ini. Kita akan membahas mengenai Muhammad SAW sebagai pedagang, yang mana tadi Mas Ipo mungkin sudah menjelaskan di awal. Mungkin sekedar kita ingat kembali saja kisah yang sebenarnya teman-teman sudah tahu bagaimana semangat Rasulullah SAW dalam berdagang, bahkan sebenarnya hidupnya beliau lebih banyak waktunya dihabiskan untuk berdagang kalau dibandingkan dengan dakwah beliau dari lamanya usia beliau.
usia perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdagang sekitar 28 tahun kalau tidak salah teman-teman sekalian. Mari kita lihat bagaimana kisah tentang berdagangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari kota Mekah, tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu memang teman-teman sekalian bahwa Mekah itu adalah tempat yang sangat istimewa di Jazirah Arab. Kenapa? Karena di sana itu ada Ka'bah. Bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang-orang yang ada di Jazirah Arab, mereka memang beribadah dan pusat ibadahnya ada di kota Mekah karena ada Ka'bah itu tadi. Sehingga kita tahu bahwa kota Mekah menjadi tempat ziarah orang-orang Arab dari berbagai macam negeri. Kemudian ada satu tokoh sahabat sekalian. Kita kembali kepada sejarah. Ada tokoh namanya Hashim bin Abdul Manaf. Beliau menjadi tokoh yang sangat penting di kota Mekah. Dan beliaulah yang berhasil membuka jalur perdagangan setahun 2 kali bagi orang-orang Quraisy, yaitu ke Yaman dan juga ke Syria. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy biasanya pada saat musim panas mereka melakukan perjalanan menuju ke Syria, Jordania, Palestina, Lebanon, bahkan sampai ke Turki, sampai ke Eropa Barat untuk berdagang. Pada saat musim panas biasanya, musim dingin biasanya mereka akan menuju ke Yaman, ke Ethiopia untuk berdagang. Jadi kita lihat bahwa ternyata memang seluruh atau hampir seluruh orang-orang Arab Mekah ketika itu memang profesinya adalah pedagang. Karena tidak mungkin mereka berprofesi sebagai petani, sulit. Karena pada saat itu kondisi alam yang tidak memungkinkan, berbatu, kering, tandus, sehingga profesi dari hampir seluruh masyarakat Arab Mekah pada saat itu adalah mereka sebagai pedagang. Begitu juga sama dengan keluarga Rasulullah SAW yang profesinya juga adalah pedagang. Mari kita lihat teman-teman sekalian bagaimana jiwa bisnisnya atau jiwa dagangnya dari Nabi Muhammad SAW ternyata dipupuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dini. Jadi menjadi seorang pedagang handal, Rasulullah SAW tidak serta-merta tiba-tiba begitu saja, melainkan memang sudah sejak awal dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memiliki skill-skill untuk berdagang. Kita lihat pertama Rasulullah SAW memiliki mental yang sangat kuat dikarenakan sejak kecil beliau adalah seorang yatim piatu. Kita tahu sejarahnya bahwa di usia 6 tahun Rasulullah SAW sudah yatim piatu. Diasuh oleh pamannya kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada saat usia-usia kecil seperti itu yang biasanya setiap anak berada dalam asuhan ayah, ibu penuh dengan kasih sayang. Rasulullah penuh dengan kasih sayang, hanya saja yatim piatunya membuat dari kecil mentalnya menjadi mental yang tangguh, mentalnya menjadi mental yang kuat. Dan Nabi Muhammad SAW kecil harus membantu perekonomian keluarganya sang paman. Karena setelah usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib ini adalah orang yang hidup sangat sederhana. Sehingga sejak kecil Rasulullah SAW memang terlatih jiwanya untuk membantu perekonomian sang paman dengan bekerja serabutan untuk penduduk kota Mekah pada saat itu. Bayangkan di saat anak-anak lainnya asik, mungkin bermain, mungkin bermanja-manja dengan orang tuanya, tapi Nabi Muhammad SAW sejak kecil beliau dididik mentalnya menjadi mental yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, mental bisnisnya Rasulullah SAW itu sebenarnya dimulai ketika beliau selain menjadi pekerja serabutan di kota Mekah, beliau juga sejak kecil memang adalah seorang penggembala. Kita tahu bahwa seluruh nabi itu memang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang penggembala karena di sanalah biasanya akan muncul sikap-sikap leadership dan manajemen yang baik. Kita lihat bahwa apa sih hikmah ketika Rasulullah SAW atau bahkan nabi-nabi yang lain menjadi seorang penggembala? Pertama, yang saya ucapkan tadi bahwa mereka memiliki leadership dan manajemen yang sangat baik. Karena di dalamnya ada mengatur, menjaga, mengembangbiakkan hewan, dan itu tidak mudah. Jadi jiwa-jiwa leadership dan jiwa-jiwa manajemen yang baik itu ada ketika beliau-beliau ini menjadi seorang penggembala. Kemudian ketika menjadi seorang penggembala, Nabi Muhammad SAW belajar menemukan sikap yang lembut, sabar, dan juga rendah hati. Itu semua didapatkan ketika beliau menjadi seorang penggembala yang mental itu ternyata diperlukan ketika menjadi seorang pedagang yang besar atau pembisnis yang besar, pengusaha yang sukses satu hari nanti. Juga Rasulullah SAW melalui mengembala hewan-hewan tersebut, beliau juga belajar bagaimana caranya mengatur
Awalnya mengatur hewan, lama-lama menjadi mengatur manusia kan, dan menata kehidupan. Itu hikmah-hikmah ketika Rasulullah SAW melewati proses step by step sehingga menjadi seorang pembisnis yang ulung. Kita lihat teman-teman sekalian, modal dagangnya Rasulullah SAW, beliau bisa menjadi seorang entrepreneur hebat, pengusaha hebat, pembisnis hebat, tidak serta-merta begitu saja, tapi lagi-lagi kita lihat ternyata memang beliau terbiasa sejak kecil dibina dengan pengalaman demi pengalaman. Beliau melakukan magang, teman-teman sekalian, istilah yang kita gunakan sekarang atau internship, bersama dengan paman beliau, Abu Thalib, di usia 12 tahun. Jadi Rasulullah SAW sebelumnya menjadi penggembala, kemudian mulai menjadi seorang pedagang yang ikut bersama pamannya. Disinilah yang kita sebut sebagai magang, atau beliau berlatih, beliau melihat, beliau terjun langsung, merasakan pengalaman langsung menjadi seorang pedagang. Pada saat itu ikut perdagangan dari pamannya yang menuju ke negeri Syam. Beliau keluar dari kampung halamannya untuk berdagang bersama pamannya di usia ke-12 tahun. Dan pengalaman-pengalaman yang beliau alami selama magang dalam berdagang ini, atau mengikuti orang lain di awal-awal ini, maka terbentuklah pribadi yang mandiri, pribadi yang pantang menyerah, kuat, pribadi yang selalu siap dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Itu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan paman beliau Abu Thalib sempat bangkrut, dan disitulah Nabi Muhammad SAW sigap kemudian mengambil keputusan untuk mencari alternatif atas kebangkrutan dari pamannya, sehingga Rasulullah SAW menemukan solusi, sehingga beliau melakukan perdagangan keliling sendiri. Itu Rasulullah SAW, modal dagang beliau yang pertama, karena beliau terbiasa, alias punya pengalaman-pengalaman. Magang dulu di awal-awal, nggak ada pembisnis yang hebat, langsung hebat, nggak ada. Biasanya ikut dulu orang, lihat dulu, berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua, modal bisnis Rasulullah SAW, kalau kita lihat, beliau digelari Al-Amin. Semua kita sudah tahu bahwa ternyata berbekal Al-Amin ini pada akhirnya dipercayai oleh orang. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak mudanya digelari dengan nama Al-Amin. Kalau kita lihat dalam dunia entrepreneur, sahabat sekalian, kepercayaan adalah modal yang paling besar dalam kita menjalankan sebuah usaha. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kepercayaan itu, bahwa semua orang percaya dengan perkataannya, semua orang percaya bahwa beliau memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan kepercayaan itulah bisnisnya menjadi berjalan dengan lancar. Maka berbekal pengalaman dan keterampilan dalam berdagang, Rasulullah SAW mulai menawarkan jasa, menjualkan barang dagangan saudagar-saudagar kaya Mekah. Jadi kita tahu bahwa sekitar usia 20 tahunan, perdagangan beliau itu sudah menembus sampai ke luar negeri, teman-teman sekalian. Dan kita lihat cara bisnisnya Rasulullah, beliau bukan orang yang punya modal besar, tidak. Tapi beliau menjalankan modal orang lain, baik mendapatkan upah maupun dengan profit sharing. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya sahabat sekalian, yang kita juga belajar dari Rasulullah SAW, modal yang beliau miliki adalah pandai bergaul. Ini yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur atau pembisnis atau orang yang ingin berdagang, bahwa dia harus memiliki kepandaian dalam bergaul. Jadi mental pandai bergaul Rasulullah SAW juga dididik dari kecil. Ketika kecil beliau bersama dengan Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, itu dididik untuk bagaimana bergaul bersama dengan orang-orang atau teman-teman yang lain. Begitu pula ketika di bawah didikannya kakeknya Abdul Muthalib, beliau juga dididik untuk pandai bergaul, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam bergaul, sehingga Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pribadi yang memang pandai bergaul dan pergaulannya luas. Beliau bergaul dengan yang muda, yang tua. Beliau masuk dalam pergaulan rakyat jelata ataupun penguasa. Beliau bergaul dengan kalangan budak maupun saudagar. Jadi pertemanan beliau sangat luas. Jadi dalam bergaul, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan pribadinya yang egaliter. Beliau bisa masuk dalam lini manapun. Dan itu penting dimiliki oleh para entrepreneur atau para pembisnis. Beliau memiliki keterampilan yang sangat hebat dalam membangun jaringan, teman-teman sekalian, dengan kepala-kepala suku, kabilah Arab, dan kawan-kawan kakeknya. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin contoh bagaimana cara berdagangnya beliau. Jadi modal utama Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat lagi, kita rinci lagi, beberapa yang harus dimiliki adalah kepercayaan. Itu sangat penting, akhlakul karimah, dalam akhlak yang tercermin dari sikap Rasulullah,
maka memudahkan beliau, memuluskan dagang beliau, kejujuran tentu saja. Setiap kali ada barang yang cacat, beliau tidak sembunyikan. Setiap kali ada barang yang tidak baik, beliau tidak sembunyikan, beliau katakan dengan jujur bahwa memang barangnya tidak baik atau barangnya cacat, dan beliau tidak menjual barang di atas harga umumnya. Kalau sudah dapat untung ya sudah untung, bukan untung yang terus tanpa ada puasnya. Beliau juga memiliki spirit yang sangat kuat dalam menjalankan bisnisnya bersih, prospek yang cerah. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dalam sikap dagangnya, beliau rajin, mandiri, pantang menyerah, beliau kuat dan siap mengambil keputusan-keputusan pada saat-saat yang sulit, pribadi yang egaliter seperti yang saya katakan, dan yang paling penting satu, Rasulullah SAW memiliki pribadi yang penuh dengan cinta. Kalau kita belajar sirah, kita sudah tahu banyak sekali kisah-kisah Rasulullah bagaimana menunjukkan rasa cintanya. Dan cinta ini akhirnya membawa hasil yang sangat baik dalam bisnis beliau. Karena beliau menjalankan segala sesuatunya dengan cinta. Baik dalam berbagai macam hal termasuk dalam bisnisnya. Bekerja, berbisnis dengan cinta, melayani customer-nya dengan cinta, bersama dengan para pekerja atau pegawai-pegawainya dengan cinta. Jadi cinta ini kekuatan untuk Rasulullah. Pada akhirnya beliau memberi cinta dan mendapatkan cinta dari customer-nya kah, maupun dari para pekerjanya kah, maupun dari teman-teman bisnisnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah SAW selain yang saya sebutkan tadi, juga beliau memiliki akhlak yang sangat perhatian terhadap para pekerjanya atau para bawahannya. Ini sangat penting. Ini terlihat ketika Rasulullah SAW membawa perdagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu Siti Khadijah memberikan asistennya yang bernama Maisarah. Dan ketika dalam masa perjalanan, Maisarah mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa ketika teman-teman sudah berada di level tertentu dalam dunia bisnis, maka ternyata salah satu yang juga sangat penting adalah memberikan perhatian yang luar biasa kepada orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat pada akhirnya apa sih perjalanan karir Nabi Muhammad di bidang perdagangan ini, kita bisa rumuskan sebagai berikut nih. Teman-teman sekalian, pertama Nabi Muhammad magang di usia 12 tahun. Kemudian di usia 17 tahun beliau sudah mulai berdagang sendiri. Kemudian para penduduk Mekah mulai mempercayakan modalnya kepada Nabi Muhammad SAW atau investment manager ya kita sebut. Kemudian saat menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, pada akhirnya beliau pun menjadi business owner, pemilik bisnisnya sekitar di usia 30 tahun. Jadi semuanya berjenjang sampai pada akhirnya beliau menjadi financial freedom. Beliau memiliki kebebasan finansial dan akhirnya bisa fokus dalam menjalankan dakwahnya menjadi Rasulullah SAW. Jadi itu teman-teman sekalian sedikit kisah tentang perjalanan Rasulullah SAW sehingga beliau menjalani kerasulannya di usia 40 tahun sudah fokus karena financial freedom, sudah bebas dari masalah finansial. Beliau sudah memulai perdagangannya sejak kecil, sejak dini dengan berbagai macam tempaan, dengan berbagai macam pengalaman demi pengalaman, dengan berbagai macam julukan Al-Amin, itu julukan yang susah sebenarnya didapatkan, tapi beliau menjaga kepercayaan itu. Orang-orang percaya, bisnis sukses, ketika kehidupan kita sudah baik, maka kita bisa berkonsentrasi untuk membangun umat. Seperti itu, Mas Ipo, saya kembalikan lagi kepada Mas Ipo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Mbak Oki. Mbak Oki, ini sahabat kita juga sudah hadir, Mas Muzamil. Assalamualaikum, Mas Muzamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap ya. Ini Masya Allah ya teman-teman, momen yang langka ya. Masing-masing punya kesibukan, Mbak Oki juga ya, ini lagi wisuda juga ya, khatam Al-Quran, Mas Muzamil juga, tapi Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bisa satu frame bareng semuanya ya, untuk teman-teman. Mudah-mudahan double berkahnya, bahkan triple gitu, Insya Allah. Oke, Mbak Oki izin ya, saya ini ya, mempersilakan Mas Muzamil ya, untuk melanjutkan ya. Boleh ya? Oke, tafadhol Mas Muzamil. Baik Mas Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari juga kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah, berusaha mempelajari kehidupannya agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat nanti kita terpilih di antara umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, saya senang sekali pagi hari ini bisa join di acara yang luar biasa bersama pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Mas Ipo, ada Mbak Oki yang tadi penyampaiannya, penuturannya, materinya, nasihat buat kita semua. Masya Allah, luar biasa, rasanya udah cukup lengkap. Jadi sesuatu yang udah lengkap, kadang-kadang kalau ditambahin itu jadi nggak lengkap. Kayak jari kita itu kan ada 5. Kalau 6 justru nggak lengkap gitu ya. Jadi izin saya menambahkan sedikit aja ya, Mas Ipo sama Mbak Oki. Kalau tadi mungkin Mas Ipo udah ngasih prolog, udah ngasih intro, Mbak Oki udah Masya Allah udah menyampaikan sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW sebagai pedagang, sebagai pengusaha, membangun reputasi, dan seluruh perjalanan kehidupan Nabi yang dilalui setiap episode kehidupan Nabi itu bagaimana menjadi pelajaran pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun sebelum Allah beri tugas kenabian dan kerasulan selama 23 tahun. Lebih lama Allah mendidik nabinya 40 tahun dibandingkan Allah beri tugas yang mulia yaitu 23 tahun. Nah, tema kita hari ini Rasulullah Muhammad sebagai pedagang, Masya Allah. Jadi tema tijarah ya, tema perdagangan atau as-suq ya, pasar, karena bicara bisnis, bicara perdagangan, bicara perniagaan itu kan nggak akan jauh-jauh dari pasar. Cuma mungkin kalau pasar sebelumnya di zaman Rasul pasar itu fisik, kalau di zaman kita yang udah digital, pasarnya udah online. Kita aja ketemu di pagi hari ini secara online ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan ya bahwa masjid adalah tempat yang paling baik di muka bumi. Al-masjid ya, khairu biqa'il ard. Sedangkan pasar, as-suq ya, syarru biqa'iha, seburuk-buruk tempat. Cuma uniknya, pasar ini meskipun tempat yang paling buruk, tapi oleh Allah kita diminta kaum muslimin, orang yang beriman, masuk sedalam-dalamnya. Tentu bukan sekedar asal-asalan masuk, tapi harus punya persiapan, harus punya bekal, harus punya ilmu yang cukup, yang mumpuni. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pernah berkata, la yabi' fi suqina illa man faqih. Enggak boleh masuk ke pasar kami kecuali orang-orang yang benar menguasai ilmu fikih muamalah. Kalau enggak, kenapa? Gitu kata Umar, wa illa akala riba radiya wa aba. Kalau enggak, pasti bakalan makan riba ya, makan syubhat haram dan lain sebagainya, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Jadi memang saya setuju sekali spirit yang disampaikan oleh Mas Ipo tadi bahwa umat ini harus bangkit ekonominya, harus berdaya. Para dai dengan kekuatan ekonomi insya Allah bisa menghadirkan kekuatan umat, bermanfaat untuk agama Allah, itu betul sekali. Tapi mungkin izinkan saya di kesempatan pagi hari ini sedikit mungkin melengkapi saja ya. Kita mengkaji secara syumul, secara komprehensif gitu. Misalnya ketika kita melihat bab tijarah gitu. Tijarah itu kan dalam Al-Quran ada 3 tema besar ketika Allah membahas tentang tema tijarah ya, tentang perniagaan. Yang pertama ada tijarah hal yang normal ya, jual beli seperti yang lazimnya kita ketahui. Yang kedua ada tijarah yang merugi, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu mereka menukar petunjuk ya, hidayah dengan kesesatan. Dan yang ketiga tijarah yang menguntungkan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Jadi tijarah, perniagaan yang nggak pernah rugi, yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi ada 3 tema tijarah, dan ulama Masya Allah mengkaji kata tijarah ini dari segi bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa Al-Qur'an. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahami. Jadi betapa kata-kata dalam bahasa Arab itu punya mukjizat yang luar biasa. Nah, ulama mengkaji bahwa huruf ta dan jim itu jarang sekali bertemu dalam kosakata bahasa Arab seluruhnya gitu. Hanya terjadi di tiga kata gitu. Pertama tajara, yaitu tijarah ya, perniagaan. Yang kedua ada nataja, intaj, itu artinya produksi. Masih mirip-mirip ya. Dan yang ketiga ada murtaji, irtaja, orang yang berharap. Ini luar biasa, kalau dikaji ini luar biasa, Masya Allah. Cuma kita perlu berhati-hati gitu, karena tadi disampaikan oleh Mas Ipo ya,
akibat dari perniagaan itu adalah kekayaan. Disampaikan sama Mas Ipo kan seperti itu tadi. Jadi kita perlu berhati-hati sebelum kita Allah berikan karunia, Allah berikan kekayaan, kita harus lebih dulu menginstal keimanan yang sempurna. Karena mungkin jarang ya disampaikan. Oke, kita udah yakin nih, kita kaya karena ada manfaatnya. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi mengadu ya, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka beramal seperti kami beramal. Mereka sholat 5 waktu, mereka berpuasa, dan lain sebagainya. Tapi kami ada satu amal yang nggak bisa kami lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Jadi kegelisahan para sahabat Nabi itu adalah soal akhiratnya, karena mereka punya iman yang luar biasa. Bukan mungkin iri kayak kita hari ini ngelihat ada orang kaya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jaga kita dari penyakit hati ya, julid gitu. Enaknya dia punya rumah gede, enaknya dia punya mobil mewah, walaupun nggak ada yang salah dengan itu semua. Tapi mungkin hari ini kita masih obsesinya soal dunia doang, ya. Mungkin nggak semuanya ya. Kalau kita lihat para sahabat Nabi dulu, mereka kegelisahannya, kegundahannya adalah soal akhirat. Orang-orang kaya itu mereka beramal seperti kami beramal, tapi ada amal yang nggak bisa kami lakukan. Apa itu? Menjadi dermawan, berinfak dengan hartanya, zakatnya luar biasa, wakafnya yang dimanfaatkan untuk umat, yang amalannya mengalir terus-menerus. Kemudian Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip miskin ini. Kalau begitu, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini sebagai amal tambahan untuk sahabat-sahabat yang miskin ini. Nah, kemudian selang beberapa waktu ternyata amal satu ini, amal yang dinasihatkan Nabi kepada sahabat miskin ini sampai juga ke sahabat-sahabat Nabi yang kaya gitu. Sahabat-sahabat yang miskin ngadu lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya sudah mengetahui juga amal ini gitu. Gimana kami kalah lagi dalam amal solehnya gitu. Kurang lebih gitulah. Saya riwayatkan secara makna. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah fadilah, itulah keistimewaan, itulah keutamaan dari Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi memang kekayaan itu ada fadilahnya, ada keutamaannya kapan? Ketika kita menjadi dermawan, ketika kita gemar berbagi. Karena Islam itu ruahnya adalah, spiritnya adalah berbagi. Nah, uniknya ayat-ayat tentang sedekah, tentang amal sosial, tentang menjadi dermawan, itu perintahnya lebih dulu turun sejak saat Nabi berdakwah di Mekah, fase Makkiyah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang lamanya itu 13 tahun. Nabi hijrah ke Madinah, berdakwah di sana 10 tahun, kan lebih singkat ya. Di sana turun ayat-ayat perintah, larangan, syariat, fikih, muamalah, aturan-aturan Allah, ibadah, itu umumnya turun di Madinah. Tapi giliran amal sosial, seperti dalam surah Al-Hajj, jumhur ulama mengatakan surah Al-Hajj ini kan surah Makkiyah, Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian kepada Allah, sujudlah kalian kepada Rabb kalian, dan beribadahlah hanya kepada Allah, dan kerjakanlah amal sosial, waf'alul khair. Ini yang dimaksud adalah berbagi, sedekah. Ayat-ayat tentang zakat misalnya, zakat pertanian. Mayoritas penduduk Mekah itu kan mereka adalah tajir, pedagang. Tapi kok ayat-ayat tentang zakat pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadih, yang ada di surah Al-An'am lebih dulu turun ketika fase Makkiyah sebelum hijrah ke Madinah. Padahal orang Ansar yang punya profesi sebagai petani atau mereka bercocok tanam. Ini menandakan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, karunia Allah yang luar biasa, Allah mengajarkan kita untuk berbagi, beribadah sosial, itu menjadi dermawan. Berbahaya sekali kalau kita dikasih harta, ya, kekayaan, seperti kata Mas Ipo tadi, banyak orang kaya tapi mereka gunakan untuk hal-hal yang kurang faedah, ya, untuk menghamburkan hartanya untuk kesia-siaan, kurang manfaatnya. Itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena menjadi kaya tanpa punya iman yang kuat, tanpa punya pondasi yang kokoh, tanpa punya mindset berbagi, itu akan memberatkan hisab. Jadi kalau disampaikan Mas Ipo tadi, ke orang-orang kaya itu cepat masuk surganya, kenapa? Karena mereka punya iman, karena mereka tidak pernah ragu untuk berbagi. Mindset sedekah ini hal yang umum ya, wakafnya luar biasa, infaknya luar biasa. Itu yang perlu kita tanamkan kepada kita hari ini, karena ketika kita nyemplung ke dunia bisnis, ke dunia tijarah, itu insya Allah sunnatullah, itu menjadi sunnatullah kita menjadi kaya, apalagi di lingkungan komunitas bisnis yang bagus, dibimbing oleh mentor, itu insya Allah sunnatullahnya Allah akan memberikan karunia-Nya, akan Allah bukakan jalannya kepada kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah install hati, mindset kita untuk berbagi keimanan bahwa akhirat adalah tujuan kita, bukan sebatas
menumpuk harta kita di dunia saja. Nah, yang seperti itu yang membuat hisab kita berat. Nah, baik, izin saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, kalau kita lihat, ayah bunda semuanya yang disayang Allah, ring-ring terdekat Nabi, ring nomor 1 Nabi, ya, 10 sahabat Nabi al-Mubashshiruna bil Jannah, itu kan 9 diantaranya adalah mereka pedagang, mereka orang-orang kaya pada akhirnya. Kenapa bisa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, Rasulullah karena pendidik manusia terbaik sekaligus pendidik terbaik tahu potensi para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu tidak mengizinkan para sahabatnya yang berasal dari Mekah, yang skill utama mereka adalah pengusaha atau pedagang, ya, mengambil alih kerjaannya orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah, yaitu pertanian. Karena orang Mekah itu memang udah darah mereka adalah pedagang. Karena ini adalah teks Qur'ani. Kita hafal surah Quraisy, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu mereka melakukan rihlah perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Dalam rangka apa mereka pergi? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Oki, dalam rangka bisnis, dalam rangka tijarah, dalam rangka perdagangan. Jadi emang udah skill masyarakat Mekah itu memang pedagang. Maka nggak heran banyak sahabat Nabi yang menjadi pedagang. Karena mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, ring satunya Nabi, hijrah ikut bersama Nabi ke Madinah. Rasulullah nggak membiarkan para sahabatnya beralih profesi gitu. Tetap membiarkan menjadi pedagang, menjadi pebisnis. Kenapa? Karena ring nomor 1 Nabi itu harus siap saat dipanggil, saat diutus kemana. Kan pengusaha itu punya waktu yang leluasa, yang lega, nggak terikat dibandingkan para petani gitu. Orang-orang Ansar itu mereka kesibukannya pertanian, harus nungguin masa memupuk lah, mengawinkan kurma, memanen, terikat gitu, terikat dengan tempat. Sementara kalau pebisnis, pengusaha itu bebas, nggak terikat. Makanya Rasulullah nggak membiarkan para sahabatnya mengambil alih kerjaannya orang-orang Ansar. Salah satu kisah yang kita udah tahu yaitu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri aja, cuma bawa baju di badan. Jadi kalau kita bahasain dengan bahasa kita hari ini, bisnis tanpa modal. Itu ahli beneran tuh, bisa bisnis tanpa modal. Kan kalau hari ini kita mau bisnis, aduh modalnya dari mana ya? Masih mikirin modal. Ini Abdurrahman bin Auf, bisnis tanpa modal, cuma bawa diri aja. Sampai ke Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansar, ya, yang bernama Sa'ad bin Rabi gitu. Ditawarkan setengah kekayaannya, setengah kebunnya, setengah hartanya gitu. Abdurrahman bin Auf cuma berkata, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga berkah Allah bagi keluargamu dan hartamu. Dullani 'ala suq. Tunjuk ya saja kepadaku di mana pasar gitu. Tanpa modal, tanpa skill, ya, dengan mohon maaf, tanpa modal materi gitu, tanpa modal harta, tapi modalnya adalah skill, keahlian gitu. Hingga pada akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi pribadi yang kaya raya, ya, karena memang dari Mekah memang udah kaya, pergi ke Madinah nol, jadi kaya lagi, hanya modal masuk ke pasar doang, karena udah punya skill yang luar biasa. Itu, jadi skill yang keren itu, ya, pebisnis yang keren itu bisa menguntungkan, bisa menghasilkan bahkan tanpa modal. Maka kalau kita ngaji ke Abdurrahman bin Auf, kita bisa bisnis tanpa modal nih. Kayak misalnya ada sahabat Nabi yang bernama Hamzah. Ketika awal-awal Nabi diangkat oleh Allah, ya, menjadi Nabi dan Rasul, awal-awal berdakwah baru 3 hari Hamzah masuk Islam gitu, ya. Waktu itu Umar bin Khattab baru masuk Islam. Dakwah masih sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Gitu. Terdengar suara langkah kaki Umar, tak 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 gitu. Para sahabat Nabi yang udah masuk Islam ini ketakutan, pada lari, pada mojok gitu. Hamzah santai aja gitu. Hamzah berkata, kalau Umar datang ke sini dengan niat baik, kita terima dia dengan baik. Tapi kalau dia punya niat jahat, aku bunuh dia dengan pedangnya dia. Aku bunuh Umar dengan pedangnya Umar. Nah, itu baru skill yang keren. Gitu. Jadi tangan kosong, nggak bawa apa-apa, ya. Jadi itu baru petarung sejati itu. Nggak punya pedang, tapi punya keberanian, punya keyakinan, ya, bisa membunuh Umar dengan pedang Umar sendiri. Nah, itu baru skill yang luar biasa. Maka kalau kita belajar bisnis dari Abdurrahman bin Auf, kok bisa seperti itu, ya? Ya, pertama Abdurrahman bin Auf, ya, meriset pasar, dilihat apa nih
demand yang paling tinggi apa, needs yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Ansar yang mata pencaharian mereka adalah petani, ya, bercocok tanam, apa yang paling dibutuhkan? Ternyata cangkul, itu dulu yang dijual. Belum punya modal, ya udah join dulu dengan orang yang udah punya bisnisnya, maka kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi itu sangat dibutuhkan dalam bisnis. Hingga pada akhirnya baru membangun pasar sendiri. Nah, Rasulullah SAW bicara soal pasar kan nggak langsung juga bangun pasar. Padahal ketika di Mekah bisa banget bangun pasar. Para sahabat Nabi semuanya adalah pedagang, gitu, punya barang dagangan, gitu, bisa banget. Tapi itulah Islam. Segala sesuatu punya tahapan. Rasulullah lebih dulu membangun komunitas yang loyal, itu para sahabatnya, dibekali dengan keimanan, dibekali dengan ilmu fikih muamalah. Baru setelah hijrah ke Madinah itu pun nggak langsung bangun pasar, tapi masih bertransaksi dengan orang-orang Yahudi di pasar mereka. Baru ketika saatnya sudah siap, ya, baru dibangun pasar, hingga pada akhirnya Rasulullah cukup berkata, hadza suqukum, ini pasar kalian. Pindah tuh yang tadinya belanja ke pasar Yahudi, pindah ke pasar kaum muslimin yang didirikan oleh Rasulullah. Maka ketika kita hari ini ingin mengalahkan pasar ribawi, pasar Yahudi, pasar kapitalis, yang harus kita bekali ke diri kita adalah ilmu yang kuat, iman yang kokoh. Jangan asal misalnya kita nyemplung, kita kalahkan. Masa kita kalahkan orang Yahudi, pasar Yahudi hari ini dengan cara mereka? Kita nyemplung juga ke dalam tanda kutip riba. Ini kan nggak masuk. Gitu. Sunatullahnya nggak seperti itu. Jadi ada ilmu, segala sesuatunya ada ilmu. Singkat penyampaiannya seperti ini. Riba itu hanya bisa dikalahkan dengan dua hal, kan? Kata Allah dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan, meluluh lantakkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi sedekah dan jual beli itu bisa menghancurkan riba, dan itu bergabung dalam satu amal soleh yang bernama wakaf. Jadi untuk bisa berwakaf tentu kita butuh kemampuan, ya, butuh kekayaan, dan salah satu wasilah kekayaan adalah lewat jalur perniagaan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih karunia-Nya yang luas di muka bumi, ya. Mencari karunia Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah yang banyak agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila dulu para sahabat Nabi, ya, lagi khutbah Jumat, datang barang dagangan, mereka kabur dari dengerin Rasulullah berkhutbah. Itu kualitas iman para sahabat loh, betapa ternyata perdagangan itu dalam tanda kutip ada fitnahnya. Bahkan menimpa para sahabat Nabi. Maka kita diminta hati-hati oleh Allah. Qul ma 'indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan jual beli itu, tijarah. Nah, Allahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada satu mukjizat yang luar biasa dari susunan kata di akhir surah Al-Jumu'ah ini, ya, yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi ada dua, Allah sebutkan di situ, ada lahwun, permainan, ada tijarah. Nah, Allah membolak-balik gitu. Di awal ayat, ini ayat terakhirnya, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin. Jadi di awal ayat Allah lebih dulu menyebutkan perniagaan, baru permainan. Ini sesuatu yang melalaikan, ya. Sedangkan di akhir ayat, ya, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Allah lebih dulu menyebut permainan, baru tijarah, baru perdagangan gitu. Apa hikmahnya? Allah ingin mendekatkan sesuatu, ya. Ketika Allah berfirman di awal ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ternyata permainan itu lebih dekat ke melalaikan gitu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Jadi yang melalaikan itu permainan gitu. Tijarahnya itu di belakang gitu. Sedangkan ketika Allah menyampaikan wallahu khairur raziqin, ya, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Lebih dulu permainan baru tijarah. Karena kata tijarah ini akan dekat ke Allah sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Orang yang senangnya main-main, ya, kayak anak-anak muda itu senangnya main aja, main yang nggak faedah, membuang waktu, maka rizkinya itu jauh. Sedangkan kalau kita mau didekatkan oleh Allah dengan rizki, maka jalannya adalah tijarah, perdagangan. Makanya Allah dekatkan kata tijarah dengan Allah sebagai sebaik-baik
pemberi rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian, yang benar dari Allah, yang keliru dari kebodohan saya semoga Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya balikin lagi ke Mas Ipo. Masya Allah. Terima kasih Mas Muzamil ya. Ini saya ngikutin per kata ya. Sampai ada beberapa poin saya catat juga gitu. Padahal kita ini acara bareng itu udah sering. Tapi ada aja itu ilmu baru lagi, Masya Allah. Samudra ilmu, samudra hikmah, Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman ya, saya yakin ya ini sampai detik ini teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Teman-teman kalau masih mendengar suara saya dengan jelas ya, coba ngacung tangannya, gerakkan jempolnya boleh. Sinyal aman ya, kuota aman ya. Oke, izin saya lanjut ya sekitar 15 menit ke depan ya. Kita tuntaskan materi pada hari ini. Boleh ditanyakan lagi slide-nya? Saya lanjut ya, Mas Muzamil. Silakan Mas. Ya, izin lanjut sebentar ya, teman-teman. Nah, ini udah kita bahas, kita buka lagi slide berikutnya. Ya. Jadi Masya Allah ya, ini bukti-bukti kekayaan para sahabat ya. Nah, ini ya ketika saya bertanya langsung kepada ulama-ulama kontemporer ya zaman sekarang. Saya bertemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi ya, beliau sempat menjadi ketua ulama sedunia. Ya, beberapa periode beliau ketuanya. Ya, saya tanya tentang harta, boleh nggak punya harta? Ya, beliau sampaikan tentang 2 ayat ya, surah Al-Maun dan At-Takasur. Ya, 2 peringatan. Ya, apa itu? Jangan bermegah-megahan dan apa? Ingat orang susah. Gitu. Jadi boleh. Dia bilang kan takut perlu harta, haus perlu harta, kita perlu minum. Ya, lapar perlu harta, perlu makan gitu. Sama juga kalau takut kita perlu perlindungan, perlu harta. Jadi ya boleh dia bilang. Masya Allah. Ya, ini Syekh Yusuf Qaradawi. Oke. Kemudian saya tanya juga dengan Syekh Yusuf Estes. Ya, alhamdulillah selama di Indonesia saya temani beliau ya berhari-hari. Ya, saya waktu melepas beliau itu ya sampai nangis saya. Ya, benar-benar sedih saya waktu itu. Ya, rasanya tuh dekat banget sama beliau. Ya, saya mau cium tangan beliau nggak diizinkan, malah dipeluk, berkali-kali dipeluk sama beliau. Ya, kalau makan tuh juga makan itu makan bareng gitu di piringnya beliau. Bahkan beliau juga bawa tumbler, ya itu isinya aja kopi. Kami diminta itu ya minum langsung dari sana, coba, Masya Allah. Ya, saya nggak berani kan, dipaksa sama beliau. Akhirnya minum juga tuh dari tumblernya beliau, Masya Allah. Jadi 1 tumbler minum bareng, Masya Allah. Ya, nah beliau bilang ya bahwa kaya atau miskin itu adalah ujian. Intinya apa ya? Kaya ujian, miskin ujian. Hati-hati, gitu. Karena orang miskin pun banyak akhirnya menjadi murtad, ya kan? Kita lihat zaman sekarang seperti apa. Saya tanya lagi sama Dr. Zakir Naik, ya. Alhamdulillah juga seminggu lebih saya temani beliau selama di Indonesia, ya. Ini alhamdulillah nih Syekh Yusuf Estes, Dr. Zakir Naik, ya. Ustadz Aman Alikan begitu sampai di Indonesia, alhamdulillah saya temani di mobil saya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kesipratan berkahnya, insya Allah. Nah, Dr. Zakir Naik bilang ya, boleh, tapi hati-hati, ada hisab. Ya, so dia bilang be careful when you are powerful. Ya, begitu kita kuat, punya harta, punya kekuasaan, hati-hati, hisab juga makin ada, makin nyata gitu. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak nanti berat itu hisabnya. Ya. Nah, Ustadz Numan Alikan menyampaikan kalimat yang netral bahwa bukan soal kaya atau miskinnya, tapi apakah kita sudah mempersembahkan the best effort. Ya. Nah, kalau sudah dipersembahkan best effort-nya, ya konsekuensinya mungkin ya kita dapat kompensasi harta. Tapi isunya dalam Islam adalah apa? Apakah engkau sudah mempersembahkan yang terbaik? Entah kita sebagai notaris, pengacara, petani, ya nelayan, termasuk juga pengusaha, persembahkan yang terbaik. Gitu. Nah, kalau kita persembahkan yang terbaik, ikhtiar kita, insya Allah kompensasinya, ya, yang mungkin berupa rupiah dan seterusnya itu, insya Allah akan kita dapatkan. Ya, intinya semua bilang boleh gitu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, nah ini kita mulai masuk ke materi yang lebih ini ya. Ini kata Ustadz Adi Dayat. Saya tanya langsung sama beliau. Ya, alhamdulillah kita berapa kali sering ketemu gitu ya. Sampai ke rumah beliau juga saya gitu ya. Nah, ini di rumahnya Pak Din waktu itu ya. Saya tanya, boleh nggak ini kaya gitu? Beliau bilang lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas. Ya beliau seperti itu. Ya, saya timpalin lagi. Boleh nggak Ustadz sampaikan ini di hadapan publik ya, biar publik itu juga ngerti gitu Ustadz, biar paham juga gitu Ustadz. Oke, akhirnya berapa minggu kemudian beliau sampaikan ya waktu di kajian musyawarah waktu itu. Ya, kajian musyawarah. Ya. Nah, harta ketika di dunia, ya maksudnya di tangan kita gitu ya, dengan izin pengelolaan itu ya yang diberikan pada kita, berguna buat apa? Hukazis, haji, umroh, kurban, akikah, zakat, infak, sedekah. Hukazis. Selagi kita hidup untuk hukazis. Kalau kita meninggal untuk 3W, waris, wakaf, wasiat, insya Allah. Ya. Nah, wakaf ini masya Allah, aslinya di zaman sahabat, di zaman Nabi itu wakaf itu properti. Ya, di zaman kemudian baru akhirnya berkembang fikih yang namanya wakaf tunai. Tapi aslinya properti, masya Allah. Ya, di zaman Nabi, sahabat itu hampir semuanya properti. Ya, nah, hampir semuanya. Ya, oke, kita buka lagi slide berikutnya.
Nah, ini beberapa pesan ya tentang pentingnya harta ya. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman, ya tinggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita buka lagi yang berikutnya. Nah, ini saya pengen kasih solusi buat teman-teman ya soal pengelolaan bisnis ya. Bisnis apa yang bertahan ketika pandemi ini? Ya, ini penting sekali ya. Saya 2 kali diliput sama detik.com gara-gara materi ini. Ya, mereka minta izin untuk menyebarluaskan materi ini. Memang saya mau, saya izinkan ya karena bagus banget jadi solusi bagi orang banyak ya. Saya sampaikan ya, dan detik.com waktu itu mengundang saya sampai 2 kali. Karena materi ini ya sangat-sangat penting, sangat-sangat powerful. Saran saya teman-teman kalau bisa dicatat pakai pena, pensil atau handphone silahkan dicatat ya, karena ini sangat-sangat penting. Ya, atau screenshot nih sekarang juga silahkan ya, karena materi ini sangat-sangat teknis, sangat-sangat berguna ya untuk kehidupan kita di masa pandemi seperti sekarang. Baiknya yang seperti apa? Baiknya bisnis yang seperti apa? Produk yang seperti apa? Ya, oke, balik lagi layarnya ke saya, boleh? So, gini ya teman-teman ya, jangan pandemi ini kita jadikan alasan. Ya, karena apa? Kalau kita bicara rasional, total uang yang beredar itu sama. Ya, sebulan sekitar 6.000 triliun. Jadi uang itu sama, nggak berubah deh. Kalau kita bicara rezeki juga sama, Allah menjamin rezeki. Jadi jangan berpikir karena pandemik, ya akhirnya kita merasa uang itu kayak hilang, loss, nggak seperti itu. Ya, asalkan kita kreatif, kita gigih, uang itu akan dapat juga, insya Allah. Ya, rezeki pasti keluar juga. Itu ular, burung, lebah, ya nggak pakai seminar, nggak pakai training, nggak pakai kuliah S1, ya dapat rezekinya, dijamin rezekinya. Apalagi kita pakai seminar, pakai training, ya pernah kuliah juga, alhamdulillah, ya kan, insya Allah lebih dijamin rezekinya, ya kan. Nah, teknisnya gimana nih? Ya, saran saya teman-teman di masa pandemi ini jasa yang sifatnya kontak fisik orang cenderung mengurangi. Contohnya apa? Salon, spa, bekam, ya khusus nyetir mobil. Nah, orang cenderung mengurangi atau menghindari. Termasuk juga dokter gigi, ya perawatan wajah, orang cenderung mengurangi, menghindari. So, saran saya, ya jasa-jasa seperti ini tawarkan produk. Contohnya apa? Ya kita misal udah telanjur nih, ya buka bekam misalnya. Ya sudah, sekarang jual misalnya habatus sauda, minyak zaitun misalnya, silakan. Atau kita udah terlanjur nih buka salon. Ya sudah, berarti sekarang apa? Jual toner untuk rambut. Ya, jadi alihkan ke barang dulu agar barang ini bisa dikirim ke Indonesia gitu loh. Ya, karena memang pasti ya orang berkurang datang ke tempat kita. Itu secara umum ya. Nah, jasa yang bertahan adalah apa? Jasa yang bisa di-zoom-kan. Istilah saya zoomable atau YouTube streaming gitu. Ya, contohnya apa? Seminar, training, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, kelas Zumba, kelas aerobik, ya, fitness, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bisa. Ya, jadi pakai Zoom, ya, di-zoom-kan, zoomable istilahnya. Nah, kalau kita main di barang, ini penting sekali ya, ini teknis tapi sangat-sangat penting, sangat-sangat solutif, insya Allah, insya Allah. Ya, ini pengalaman saya bisnis belasan tahun, ya. Jadi usahakan barang itu apa? Kecil, ringan, hemat ongkir, tahan lama. Coba diulang, pakai lisannya. Coba. Kecil, ringan, hemat ongkir, tahan lama. Kenapa? Nah, hati-hati. Ongkir itu adalah silent killer bagi kita pengusaha pemula. Kita rata-rata di sini kan usahanya masih mikro. Kadang-kadang mikroba lagi, saking kecilnya. Ya kan? Nah, jadi masih kecil lah gitu, belum besar gitu kan, nggak apa-apa. Ya kan? Jadi kita ini apa-apa kirim ya pakai Tiki, JNE, kan kayak gitu. Kita belum punya armada sendiri, seperti Wings Food, ya, seperti grupnya PNG, kita belum bisa. Seperti Indofood, kita belum bisa. Ya, jadi akhirnya apa? Mengandalkan ya JNE ya dan sejenisnya. Nah, ini ongkir ini memang pengaruh banget, ya pengaruh banget, dan itu bisa menjadi silent killer untuk pebisnis yang mikro ini, termasuk juga saya ini, termasuk mungkin ya teman-teman juga. Nah, carilah barang yang ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya, kenapa tahan lama? Pasar kita Indonesia luas. Jangan kita kirim, ya kita di Bekasi nih, di Depok nih, kita kirim keluar ya ke Jawa Tengah, udah 4 hari basi, 5 hari basi. Kalau bisa itu tahan lama 3 bulan, syukur-syukur 1 tahun. Nah, kita juga punya waktu yang melempar dari distributor besar ke agent, ke reseller. Jangan 1 minggu basi, rusak, repot nih. Ya, karena ini makan waktu nih. Pertama karena Indonesia yang luas, kedua juga itu dari distributor ke agent, ya, ada lagi agent besar, agent kecil, sampai reseller, itu makan waktu. Reseller ke tangan konsumen makan waktu. Tidak boleh barang cepat basi, busuk, itu nggak boleh. Atau fashionnya cepat berlalu, modelnya cepat berlalu juga nggak boleh. Usahakan tahan lama. Ya, makanya saya bilang ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya. Nah, kalau udah kecil, insya Allah hemat ongkir, insya Allah akan hemat space juga. Kenapa? Kita nggak punya gudang. Ini ya, saya udah ngeliat sendiri soalnya. Teman-teman begitu omsetnya 200 juta, udah bingung naruh barangnya di mana. Jadi 200 juta, udah bingung naruhnya di mana. 300 juta, makin bingung. Nah, makanya kalau ringan, kecil itu enak. Ya, taruh di ruang tamu bisa, di kamar bisa, ya, di sebelah kandang kucing juga bisa.
Ya kan, karena barangnya kecil ya, ringan gitu insya Allah ya, dan tahan lama. Oke. Terus juga tadi ciri berikutnya adalah barang itu ya, kita buka lagi slide yang tadi ya. Usahakan barang itu dia memang repeat ordernya cepat ya, tiap 3 minggu atau 4 minggu ya. Cepat habis. Bukan kita suruh dia konsumtif, enggak, ayo beli lagi, bukan, tapi memang cepat habis dengan sendirinya. Contohnya apa? Makanan, kuliner, skincare, suplemen, ya. Itu tiap 3 minggu habis, tiap 4 minggu habis. Ya. Nah, sehingga kita tidak kerepotan cari pelanggan baru. Kalau enggak, repot nih. Misal ya, mohon maaf, furniture misalnya, perabot misalnya. Itu orang beli tiap tahun atau per 2 tahun. Kita nunggu dia setahun kan lama, 2 tahun kan lama. Akhirnya apa? Kita cari lagi pelanggan baru. Ini cost. Kita pemula biasanya nggak kuat. Ya kan? Nah, jadi cari barang itu yang udah fast moving, ya, fast order juga. Tiap 3 minggu, maksimum 4 minggu. Ya. Kalau bisa harian lebih baik lagi. Ya kan? Nah, jadi high repetition istilahnya. Ya. Kemudian, ya, balik lagi layar ke saya. Barang itu nih, ini biar cepet nih penjualannya, ya. Karena nih kita rata-rata terbatas nih duitnya. Ya. Saya tahu nih dari muka-mukanya kelihatan soalnya, ya. Cari barang itu juga yang sifatnya adalah jangan diproduksi sendiri, ya, jangan juga dijual sendiri. Kita lihat nih, ya, jangan dijual sendiri. Maksudnya apa? Jual pada penjual, agar cepat. Namanya mungkin franchise, mungkin lisensi, mungkin keagenan, mungkin distributorship, ya, sehingga akhirnya pasar tuh meluas gitu. Kalau kita ini kan kemampuan terbatas, promosi kita terbatas. Beda kita dengan Nestle, beda kita sama Unilever. Mereka punya kekuatan promosi yang luar biasa. Kita belum kan? Kita belum Unilever, ya. Kita baru uni-uni yang dari Minang itu, ya kan? Ya kan, jadi ya masih mengandalkan sosial media, posting-postingan, sama kayak saya, ya kan? Kita nggak punya power yang sangat-sangat seperti mereka, gitu. Ya. Nah, jadi saran saya barangnya itu ya agar cepat nyebarnya itu jual pada penjual, bukan jual pada konsumen. Namanya keagenan, distributorship, lisensi, franchise, silakan. Nah, grow sama-sama. Ya. Jadi istilah saya itu adalah apa? Libatkan orang banyak. Impian itu akan cepat tercapainya kalau kita libatkan orang banyak. Saya bangun kampus Umar Usman bisa berdiri dengan cepat karena apa? Karena saya libatkan semua, alumni, pembaca buku saya libatkan semuanya. Terus kita bangun juga ada 9 ya sekolah di pelosok-pelosok Indonesia, ya, di daerah-daerah pelosok beneran gitu ya, sampai air aja nggak masuk gitu ya. Kita bangun di sana. Kenapa bisa cepat terbangun? Ya, maksud saya ya untuk ukuran saya lah gitu. Karena kita libatkan orang banyak, follower, mitra, ya kan? Nah, itu kita libatkan. Termasuk juga dalam bisnis, ya. Jadi entah itu sosial atau bisnis, ya, libatkan orang banyak. Agar apa? Terjadi percepatan, jual pada penjual. Nah, yang terakhir adalah apa? Usahakan ya teman-teman, jangan produksi sendiri. Karena apa? Itu cost-nya tinggi sekali. Ya, jadi baiknya barang sudah jadi, sudah ready, kita jual. Loh, masa kayak gitu Mas Ipo? Apa keren ya? Ya keren tetap. Ya, yang punya showroom mobil itu gitu. Ya, showroom motor juga gitu. Yamaha, Suzuki, Honda, Toyota sama. Ya. Jadi teman-teman yang jadi agent sebenarnya itu sama kayak showroom mobil, dealer motor. Ya kan? Yang jual iPhone, Samsung juga sama. Jadi barang tidak harus diproduksi. Nih, misalnya nih kayak saya punya handphone misalnya, Samsung gitu, ya kan? Yang jualnya, counternya, ya dia kan nggak memproduksi, tidak merakit juga. Ya kan? Tidak merakit juga. Nah, tetap namanya pengusaha. Jadi barang itu ready, jadi kita tinggal jual, cepat banget. Ini terutama buat pemula. Kenapa? Kalau kita produksi itu sangat-sangat costly, ya, sangat-sangat time consuming, ya, nyita waktu. Contoh nih ya, saya melihat ibu-ibu, mohon maaf ya, saya terpaksa ngomong apa adanya. Ada ibu-ibu sebagian di rumah ya, bikin lauk pauk dijual, kemudian bikin bumbu-bumbu dijual, ya, bikin lagi coklat, bikin lagi kopi atau campuran di antara keduanya, ada lagi susu, ada lagi jus dijual gitu, ya. Dia bikin di rumah. Dia punya waktu produktif sehari 7 jam. 4 jam habis untuk produksi, 3 jam untuk marketing. Mana lagi waktu buat anak coba? Ya, dapurnya udah kayak kapal pecah. Kapal Titanic kalah. Ya. Karena itu habis waktunya untuk produksi. Dan ketika di-push penjualannya ya, misalnya naik ya 100 botol sehari, nggak kuat juga dia. Nah, makanya misalnya ya sudah ada orang bikin ya bumbu dapur yang enak, udah kita jual aja punya dia. Dia bisa skala besar, kita ambil dari dia, ya, pakai merek dia boleh, merek sendiri juga boleh. Kita jualkan. Nabi ya, Masya Allah ya, Nabi 20 tahun lebih dagang. Ternyata apa? Pelajaran menariknya, beliau tidak melakukan produksi. Bukan beliau tidak mampu, beliau pasti mampu, tapi pelajaran bagi kita. Kalau kamu mau mulai usaha, uangmu terbatas, pengalamanmu terbatas, ya, apa yang kamu lakukan? Ambil dari sini, jual ke situ.
Ambil dari situ, jual ke sini. Itu yang Nabi lakukan. Saya udah cross check juga ya sama toko-toko, sama Dr. Chef Antonio juga. Ternyata memang benar, Nabi tidak produksi. Ya, ini pelajaran buat kita. Ya, jadi boleh jadi Nabi itu semacam agent, semacam reseller. Ya, beliau tidak pernah melakukan produksi, masya Allah. Ya, ini contoh buat kita. Ya, jadi dengan cara ini kita bisa besar. Loh, masa dengan itu bisa besar, masa bisa kaya? Loh, nggak percaya. Nggak percaya kok ikut seminar ini. Ya. Kita lihat itu ya, coba lihat ya, teman-teman kita, ya tetangga kita yang namanya siapa coba? Yang kaya raya gara-gara ginian. Mainnya jual aja, nggak pakai produksi. Siapa tetangga kita itu? Singapura. Yang lebih jauh lagi siapa? Hong Kong. Mereka hampir tidak melakukan produksi. Hanya menjualkan. Ya, di tengah aja dia. Tapi coba kekuatan ekonomi seperti apa? Ya, kekuatan ekonomi seperti apa coba? Ya, makanya ketika pandemi ini mereka agak repot karena ya barang kan pada berhenti semua. Ini memang mereka agak terganggu ekonominya. Ya, tapi ketika tidak pandemi, lihat kekuatan ekonominya seperti apa. Ya, bahkan ya Perdana Menterinya ya pernah waktu meledek kita ya karena kita berharap Singapura mau bantu ekonomi Indonesia coba. Itu diledekin sama dia, jadi bahan bercandaan sampai ketawa tuh orang satu parlemen waktu itu. Ada videonya kan gitu. Kita dengar sakit hati, tapi itu kejadian. Itu kejadian. Ya. Jadi diambil barang-barang terbaik, dia jualkan lagi di negara lainnya. Dan dia bikin bagaimana efisien, murah ya, sehingga barang masuk itu juga cepat dan murah gitu. Kayak Hong Kong ya, ini teman saya pengalaman ya. Dia di Indonesia, dia mau bikin pameran perhiasan ya di Turki. Itu lewat Hong Kong dulu coba. Padahal ini Indonesia, ini Turki. Hong Kong tuh di sini, harus ke sini dulu coba. Baru ke sini coba. Daripada dari Indonesia langsung ke Turki. Malah kosnya tinggi katanya. Banyak perizinannya, ribet banget. Tapi lah Hong Kong malah lebih cepat. Masuk dulu ke Hong Kong, nanti pamerkan ke Turki. Ini teman saya cerita. Ya, dan banyak banget contohnya. Ada lagi kayak teman saya ya yang jual barang di Facebook sampai seluruh dunia juga. Ya, dia bilang basisnya di mana? Di Hong Kong basisnya. Nah, orang Hong Kongnya melakukan ya. Dan Hong Kong ini adalah negeri paling terkenal di dunia. Sampai sering disebutkan, uang dari mana? Uang dari Hong Kong. Ya, nah, saking terkenalnya. Ya kan? Jadi tempat paling terkenal di Indonesia itu adalah Hong Kong. Ya. Makanan paling terkenal di Indonesia apa? Dodol, ya. Kamu ini dodol, dodol. Orang Sumatera tetap ngomongin dodol. Ya. Nah, jadi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa bisnis tidak harus produksi. Bukannya nggak boleh, boleh silakan, tapi tidak harus. Ya. Saya ada salah satu produk itu dari Inggris, ya. Jadi Inggris yang produksi, ya. Saya pegang untuk Indonesia, sudah langsung bisa jual. Oke. Tapi kalau saya harus beli dulu hutannya, saya bangun dulu hutannya, saya kumpulkan lebahnya, waduh, ya kaya belum tentu, itu malah di setengah lembah saya, ya kan? Karena ngumpulin lebah kayak gitu. Ya. Oke, kita buka slide berikutnya. Nah, ini tips praktis ya, itu 5 tadi ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman langgar 3 saja, itu masalah. Pasti kacau, kalau teman-teman pemula. Ya. Jadi 5 ini tolong diikuti semuanya. Ya. 3 dilanggar, pasti masalah. Ya. Bahkan 2 aja masalah itu. Ya. So, sebisanya jangan dilanggar ya, kalau kita ya tahu diri sebagai pemula. Kalau udah jagoan, nggak masalah. Omset udah miliaran, apa aja is oke. Ya, tapi kalau masih belasan juta, puluhan juta, saran saya ini diikuti lah. Ya. Oke, kita buka slide berikutnya. Ya, satu lagi kita buka. Next-nya. Oh ya, tadi ada satu tips yang terlupa ya. Saya baru temukan tadi malam hikmahnya, 2 hari yang lalu lah. Ya, cuma saya rumuskan dalam kalimat gitu ya tadi malam. Intinya kalau teman-teman punya modal itu, usahakan uang itu langsung jadi barang semuanya. Jangan uang itu misalnya gini, kita perlu modal 20 juta, terus kita jadikan lagi mesin, ya alat-alat, ya kan, furniture. Nah, itu uang kita susah untuk kembali. Ya. Jadi kalau bisa uang kita 10 juta, 20 juta langsung jadi barang. Ya. Maksudnya apa? Barang dagangan. Ya, kita pindahkan, kita jual, ya kan? Langsung jadi uang lagi. Dapat selisihnya, kita beli lagi barang. Ya. Nah, termasuk juga misalnya teman-teman ya yang modalnya cuma 2 juta, 3 juta, sama saran saya. Contoh nih ya, kalau teman-teman bisa punya 3 juta, terus jual pakai gerobak, ya kan? Nah, itu kan sekitar 2 juta lebih jadi gerobak. Ya, 1 juta baru ya bahan makanan. Ya kan? Bahan makanan diolah. Jadi mengcover 20 jutanya berat. Mengcover 2 juta, 3 jutanya berat. Ya. Jadi saran saya ya gunakan ya uangnya itu sebisa-bisanya hampir semua adalah untuk barang. Pokoknya barang siap jual aja udah. Ya. Jangan untuk mesin, jangan untuk alat ya, jangan untuk perlengkapan. Nah, terakhir dari saya, teman-teman ya, ini kita lagi pandemi ya, saya udah tekad ya sepanjang pandemi ini bikin seminar tuh gratis semuanya ya, sampai pandemi selesai, karena kita pengen jadi solusi buat orang banyak gitu ya.
Ini 5D ya, 5D rumus tentang duit ya. Biar punya duit dan duitnya dahsyat insya Allah ya. 5D, pertama dagang ya, kedua dakwah ya. Kalau Mbak Oki Setiana Dewi itu singkatannya kan OSD. OSD itu singkatan orangnya suka dagang. Orangnya suka dakwah ya. Nah, itu. Jadi dagang, dakwah ya, maksudnya apa? Oh, saya kan bukan ustadz. Lah, kita dalam dagang itu kita juga lakukan syiar di sana. Ya, ingatkan tim kita soal agama, ingatkan tim kita soal hari akhir, ingatkan tim kita soal zikir dan seterusnya. Ya, dakwah juga kita. Terus juga kalau kita dagang barang mesti bagus, mesti jujur, itu dakwah itu. Ya, agar orang serak sama kita, serak sama muslim. Tapi kalau muslim dagangnya nggak jujur, barang cacat, ya orang malas lihat Islam. Ya, jadi ya barang bagus, datang on time, ya kan? Kalau pelayanan juga ramah, ya, mau ringan tangan, ya kan? Nah itu dakwah. Terus apalagi ya tadi Mas Muzamil udah sampaikan dengan sangat baik, udah komplit ya menurut saya nggak perlu lengkapi lagi. Ya, derma, jangan lupa sedekah, ya kan? Sedekah, sahabat itu tanda kekayaannya dari sedekah, bukan soal harta-hartanya, bukan, tapi dari sedekahnya. Ya, bagaimana Utsman sekali sedekah 100 onta, ya, terus Nabi ngomong lagi, dia tambah lagi 100 onta. Nah, itu tuh. Mata air dibeli sama dia, ya, pasar dibeli sama dia, gitu. Jadi ya mainnya pada kekuatan sedekahnya gitu. Ya, jadi dakwah itu berjalan serentak pada perdagangan. Ya, perdagangan pada derma juga. Pada derma ada dagang, semuanya sekalian. Gitu. Dakwah, dagang, derma. Nah, pagi-pagi jangan lupa duha dulu, ya. Saya alhamdulillah belasan tahun berusaha mengkonsistenkan duha, ya. Duha ini membuka ya pintu-pintu rezeki. Yang jauh didekatkan, ya kan? Yang di bawah dikeluarkan naik ke atas, yang di atas diturunkan, ya. Bahkan yang haram pun bisa disucikan dengan duha, ya. Itu udah ada doanya. Nah, ini kalau kita rutinkan, insya Allah jadinya dahsyat, ya. Jadinya apa? Oke, balik lagi layarnya ke saya. Oke ya teman-teman, itu tips ya sederhana menurut saya ya teman-teman bisa praktekkan semuanya. Jadi insya Allah ya niat saya Mbak Oki, Mbak Oki di awal, kemudian Mas Muzamil yang muncul kedua, kita pengen ya seminar ini walaupun singkat 1,5 jam bisa menghadirkan solusi. Ya apapun bisa teman-teman nggak masalah ya. Yang penting kalau ciri-ciri ini dipenuhi, insya Allah ya itu mendekati ya lebih baik lah, lebih stabil lah, ya tidak resiko-resiko banget gitu. Ya, dan bukan itu saja, insya Allah juga mendekati keberkahan, itu yang kita cari. Ya, karena kita orang beriman ya, kita punya pertanggungjawaban ya, bukan dunia saja, tapi sampai di akhirat. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doa buat saya ya, buat Mas Muzamil, buat panitia, buat Mbak Oki ya. Mudah-mudahan tetap sehat sehingga bisa ngasih seminar seperti ini ya setiap pekannya, setiap minggunya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi